Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ruli Fauzan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas perusahaan retail modern yang ada di Miniso. Sebelumnya di sini teman-teman ada yang sudah tahu apa itu retail? Menurut Kotler, pada tahun 2000, retail adalah penjualan eceran meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi, bukan bisnis. Jadi teman-teman, retail ini seorang pengecer atau penjualan yang mengecer barangnya kepada konsumen langsung dan dipakai secara langsung juga ya teman-teman. Di sini ada 3 karakteristik pada perusahaan retail menurut Berman dan Evan pada tahun 2001. Yang pertama, small average sale. Di sini artinya tingkat penjualan retail pada toko tersebut masih relatif kecil. Dikarenakan target dari pasar tersebut konsumen kecil, sehingga pembelian masih dalam jumlah yang kecil. Yang kedua, impulse purchase. Impulse purchase ini pembelian yang terjadi dalam retail sebagian besar merupakan pembelian yang tidak direncanakan atau yang mendadak ya teman-teman. Dalam hal ini, pengecer harus lebih cermat untuk mencari strategi yang tepat agar memaksimalkan pembelian untuk mengoptimalkan pendapatan. Yang ketiga yaitu popularity of store. Popularitas dari sebuah toko ini sangat penting ya teman-teman. Apabila semakin terkenalnya toko tersebut, maka orang-orang bakalan lebih ramai untuk mengunjungi toko teman-teman. Kemudian di sini ada jenis-jenis retail. Yang pertama, berdasarkan kelompok penjualan. Berdasarkan skala penjualan ini terbagi menjadi 2, yaitu skala besar dan skala kecil. Skala besar itu contohnya seperti supermarket, hypermart, dan lain-lain. Kemudian skala kecil seperti kios dan toko kecil lainnya. Kemudian jenis retail yang kedua yaitu berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan kepemilikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, retail mandiri. Yang kedua, franchise atau waralaba. Yang ketiga, corporate chain. Jenis-jenis retail yang ketiga yaitu berdasarkan teknik pemasaran. Teknik pemasaran tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama, retail online, dan yang kedua, retail offline. Retail offline dulu kita bahas ya teman-teman. Retail offline ini sebuah penjual yang memiliki toko secara fisik ya teman-teman, sehingga konsumen bisa mengunjungi toko tersebut. Dan strategi pemasaran dari retail offline ini seperti memasang spanduk ataupun banner. Kemudian retail online. Retail online ini tidak harus memiliki toko fisik ya teman-teman. Jadi strategi pemasarannya juga bisa melalui media internet seperti media sosial, website, dan lain-lain. Nah, di sini apa kalian tahu teman-teman perbedaan antara retail tradisional dan retail modern? Penasaran? Yuk kita lihat berikutnya. Nah, ini dia perbedaan retail tradisional dengan retail modern. Kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Nah, kalian tahu toko apa ini teman-teman? Ya, benar sekali. Ini toko Miniso. Daripada penasaran, mari teman-teman kita lihat video yang satu ini.
Nah teman-teman, tadi kalian sudah lihat video Miniso ya teman-teman. Itu video saya yang sedang berbelanja di Miniso Kota Bengkulu. Baiklah, Miniso ini termasuk retail modern ya teman-teman. Miniso adalah jaringan retail Tiongkok yang menjual aneka barang dengan harga rendah, termasuk kosmetik, alat tulis, mainan, alat elektronik, dan peralatan dapur. Miniso didirikan pada tahun 2013 oleh desainer Jepang Junya Miyake dan konglomerat Tiongkok Ye Guofu. Kantor pusat perusahaan ini berada di Guangzhou, Tiongkok, sebagai anak usaha Ayaya. Pada tahun 2016, perusahaan ini meraih total penjualan sebesar 1,5 miliar US dollar, meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 769,9 juta US dollar. Selain membuka cabang di Tiongkok, toko retail ini juga membuka cabangnya di Asia, Eropa, Australia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Serikat. Nah, direncanakan akan ada 6.000 toko Miniso yang beroperasi di seluruh dunia. Selanjutnya teman-teman, kalian tahu tidak, pendiri toko Miniso itu merupakan mantan seorang pekerja dari pabrik. Ya benar, itu namanya Ye Guofu. Yang foto di sebelah kanan ya teman, yang agak gemuk itu orangnya. Jadi Ye Guofu saat itu memutuskan untuk keluar dari pabrik dan memutuskan untuk memulai bisnis. Dirinya mulai membuka bisnis retail pada tahun 2004. Saat itu dia menjual toko aksesoris dan alat kecantikan wanita. Lalu dia pun pergi ke Jepang dan melihat toko lokal bernama Muji. Dia pun mempunyai ide untuk mengajak Miyake Junja yang merupakan desainer untuk berkolaborasi dan membuat toko serupa bernama Miniso. Target pasar Miniso yaitu mengarah langsung pada generasi milenial yang menggemari produk-produk lucu seperti di atas ini teman-teman, dan kekinian dengan harga yang relatif terjangkau. Nah, adapun strategi Miniso yang pertama, Miniso membangun banyak kerjasama atau relasi dengan perusahaan-perusahaan lain dengan tujuan mencapai atau mendapatkan keuntungan yang besar antar perusahaan. Salah satu kerjasama yang dilakukan dengan Miniso yaitu kerjasama dengan OVO. Kemudian strategi Miniso yang kedua yaitu mengusung konsep Jepang Light Branding sebagai strateginya, yaitu perusahaan asal Cina yang merasakan bahwa dengan menggunakan image Jepang, konsumen akan tertarik dan lebih percaya untuk membeli produk di Miniso. Strategi yang ketiga yaitu Miniso menjual produk-produk yang simple dan high quality, namun dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut karena Miniso berkomitmen untuk memenuhi filosofi simple, natural, dan high quality, life, serta menyediakan konsumen dengan produk-produk rumah tangga yang simple, natural, basic, high quality, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, begitulah presentasi dari saya teman-teman. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.